Jadi kita perlu jelas nih datanya. Kenapa kita juga, mengirimkan papan bunga itu kemarin. Jadi kalau kami dapat datanya ya, sesuai informasi yang kami dapat itu 115 miliar anggaran. Kenapa kami kirimkan papan bunga, di situ kami ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya jiwa kemanusiaan Bapak Wali Kota Pekanbaru. Ya memang betul kata Abang sih Bang, memang, kebijakan PSBB ini memang paling tepat Mm-mm. untuk diambil ketika COVID-19 ini. Karena penyebaran di Pekanbaru juga terhitung begitu cepat naiknya gitu kan. Iya. Cuman sebelum itu kita harus memikirkan juga akibatnya akibat dari dampak PSBB ini kan. Sudah diatur memang dari Perwaku semuanya. Nah, seharusnya yang diatur dari Perwaku itu semuanya dijalankan gitu. Nah, ini karena karena kebijakan PSBB ini dampaknya salah satunya dari beberapa kelurahan itu banyak yang menolak 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 bantuan sembako itu tadi karena karena jumlahnya tidak sesuai. jumlahnya tidak sesuai Iya, dengan yang eh, dianggarkan gitu maksudnya. dengan yang dia betul. Yang didata itu 132.000 kakak. 130 kakak. Yang dapat hanya per RT itu bisa dibilang hanya sekitar 27 kalau kita ini kalkulasikan. Hmm. Jadi kan tidak sesuai. Satu RT tuh misal bisa sampai 50-an lebih kakak, Tapi cuma dapat dapat separuhnya. 27 Iya. kakak gitu. Dari Ini 2000 datanya real ya? valid Bang, insya Allah Valid, bisa maksudnya valid valid datanya ya? valid. Dari yang di Tampan aja itu sekitar 2.225 kakak yang 2025. terdata, Hmm. yang dapat hanya sekitar 275 kakak kalau nggak salah. 275 kakak. Itu kan memang baru sekian persen. Jadi itu kenapa ditolak? Takutnya nanti ketika memang diambil, dibagikan satu RT-nya hanya sekian, tidak sesuai dengan data, tentu ada kecemburuan sosial. Berarti lebih baik nggak dibagikan sama sekali gitu. Nah, lebih baik seperti itu. Nah, inilah yang kami kecewakan. Seharusnya dari Pemko itu bergerak cepat gitu. Hmm. Apakah kendalanya divalidasikah? Apakah Validasi ini kendalanya maksudnya? validasi data? Heeh. Apakah 132 data ini harus divalidasi dulu? Karena setahu data yang kami dapat itu dari 16.600 kakak yang sudah didistribusikan sembakonya Mm-mm. itu tergolong masyarakat yang miskin. Dia dia yang dibagikan sembako ini kan kalau nggak salah masyarakat yang rentan miskin. Ya, rentan Bener miskin nggak? memang. Memang, tapi kan data ada 132.000. Seharusnya Mm-mm. pemerintah bijak ketika memang ada 132.000 data kakak itu, Mm. silakan dibagikan 132.000 kakak. Saya rasa ketika memang orang itu mampu, mereka akan menolak. Nah, silakanlah yang ditolak itu tadi nanti distribusikan tempat lain. Tapi tapi ya mungkin itu kan idealnya seperti itu ya kan, orang mampu benar menolak. Tapi kadang taulah masyarakat kita seperti apa gitu kan. Dia main terima aja gitu. Oh ini memang udah untuk aku gitu kata dia. Kalau seperti ini kita sebetulnya nggak patut untuk mencurigai karena kita semua Hmm. sensitif gitu Bang ya. Kita percayakan aja sama RT RW karena RT RW yang membagikan gitu dan kita berikan sejumlah yang RT RW minta sesuai data gitu. Oh gitu. Tapi kalau sekarang RT RW mendata sekitar sekian kakak cuma dibagikan 0, sekian kakak. Tentu tidak itu yang membuatkan simpang siur dan banyaklah kemarin konflik yang timbul di permukaan media kan. Berarti mungkin dari Boy mungkin pengen dapat kejelasan lah gitu kan. Nah, Kenapa ya kenapa yang di data kita mintanya 100 gitu kan. Tapi yang dikasih kok cuma 50. Nah, kita mungkin dari pihak BEM mungkin kan pengen minta kejelasan minta lah gitu kan. kejelasan Biar gitu. nggak ada fitnah di sana Ya, sini apakah gitu kan. belum ada anggarannya? Kan kita Ah, belum tahu oh juga. gitu, paham Itulah paham. makanya kita tuntut untuk transparansi itu. Kemudian nih abang, abang pula. Aku nih, bilang apa ya? Eh, Kemudian nih Boy, kan lihat juga nih, apa namanya, abang kan baca juga di apa media sosial BEM, ada tuntutannya gitu kan, mengenai tentang di dalam situ
dibilang bahwa menilai bahwa pemerintah itu tidak serius dalam melaksanakan PSBB karena buktinya kasus COVID makin bertambah. Kok bisa gitu? Maksudnya kenapa kok bisa dari BEM bisa menilai bahwa pemerintah tidak serius? Padahal yang kita lihat kan bahwa pemerintah kan udah melaksanakan juga gitu kan, kayak penyemprotan desinfektan, melaksanakan PSBB juga, menghimbau kepada masyarakat warga juga untuk tidak keluar rumah, work from home gitu kan. Terus juga beribadah nggak boleh di masjid, di rumah gitu. Yang pertama itu Bang, yang kami nilai Hmm. pembuatan Perwako ini itu tidak melibatkan beberapa kalangan yang seharusnya dilibatkan. Hmm. Termasuk harusnya ada perwakilan dari masyarakat di situ gitu. Hmm. Jadi yang mengetahui kondisi di masyarakat itu kan bisa diajukan di situ gitu. Hmm. Nah, artinya teks atau rancangan undang-undangnya itu harus disosialisasikan dulu gitu Disosialisasikan ke dulu. masyarakat supaya memang ketika PSBB ini berjalan masyarakat sudah tahu tentang PSBB. kebijakan PSBB. Seharusnya seperti itu. Itu Tapi kan yang saya sampaikan tadi harus melibatkan dari banyak relawan COVID, dari LSM, dari swadaya masyarakat, dari mahasiswa pun ada juga. Harusnya dilibatkan di situ juga untuk mensosialisasikan ke masyarakat sebelum pelaksanaan PSBB. Kalaupun memang kita belum mampu untuk melaksanakan PSBB. jadi setidaknya sebelum melaksanakan PSBB ini adalah dulu LSM dari masyarakat diajak sama pemerintah gitu ya Untuk untuk membuat mensosialisasikan, mensosialisasikan ya, aturannya gitu. mengkampanyekan bahwasannya PSBB ini penting loh gitu. Jadi Tapi ketika udah disosialisasikan masyarakat jadi tahu, mereka pun ketika keluar mereka mengikuti himbauan harus menggunakan masker, kemudian tidak boleh satu satu motor. Ketika keluar pun itu harus memang ketika ada kegiatan yang urgent gitu, yang harus memang memaksakan untuk keluar kan gitu. Bukan hanya kebutuhan ini kita keluar kan, itu menyepelekan namanya tuh. Sama saja tidak dianggap kalau ada PSBB kan gitu. Karena menurut kami itu memang pengetahuan dari kalangan masyarakat itu memang masih minim terkait PSBB ini gitu. Jadi dengan menurut Boy dengan dilibatkannya LSM ya bisa berpengaruh lah gitu terhadap penanganan Iya, COVID-19 di Pekanbaru nih gitu ya. ya gitu loh Bang. Kemudian tentang apa lagi nih? Nih ada kan kejadian kemarin ketika Boy mengirim dan kawan-kawan Boy mengirim papan bunga nih. Pertamanya di mana? Pertamanya itu di MPC, depan kantor wali kota lama. MPP. MPP, Oh, MPP. MPP. Iya, Kemudian MPP. kalau nggak salah itu diusir ya, Boy. Diusir Kenapa bisa diusir, Boy? Sama apa? Diusir sama Satpol PP ya? sama Satpol PP. Jadi kejadiannya itu pagi hari, Bang. Hmm. Pagi hari selesai sahur kan, selesai sahur itu memang dapat kabar dari tukang bunganya, ini kami pemasangan. Sebelumnya kami ada minta izin ke Oh, pihak udah minta izin juga. Polresta, ya minta izin ke Polresta. Kita juga udah siapkan suratnya, ketika memang diminta kita ada suratnya gitu. Hmm. Nah, sampainya di sana tukang bunganya ternyata diusir, sampai diminta foto KTP-nya, Oh, foto tukang bunga orangnya tuh. di videonya, iya tukang bunganya. Akhirnya tukang bunganya cabut, konfirmasi ke kami. Nah, tentu ini sudah sebuah bentuk penolakan untuk seorang pemimpin dikritik. Hmm. Seorang wali kota menolak untuk dikritik. Seharusnya ya Ini kan sebuah bentuk kritikan, ya sebuah sebuah bentuk aspirasi gitu. aspirasi. Tapi ini diusir sama Pol PP. Enggak, kalian nggak dapat kejelasan gitu, Iya, kita nggak ada keterangan apa-apa. nggak ada keterangan bagi kalian gitu ya. Betul juga sih, maunya ya jangan baper lah gitu kan. Ya, seharusnya seperti itu. Akhirnya itu kalian pindahnya ke Kita pindahkan ke depan kantor DPR. kantor DPRD kota DPRD dengan kota. harapan DPRD juga nggak bisa Diam gitu ya. diam gitu, juga harus tegas Hmm. dengan kondisi yang seperti ini gitu. Kalaupun memang ada
keterlambatan dari pergerakan wali kota, ya harusnya segera ditegur. Iya, oh gitu. Kalau tidak ada keterbukaan, seharusnya harus ada tindakan khusus dari DPRD kota gitu. Jangan juga malah diam. Oh, sekarang ini DPRD menurut Boy diam gitu ya. Ya diam sih tidak, karena kan kemarin juga sudah ini ya, sudah memanggil dari pihak Pemko. Hmm. Itu sudah didatangi juga dari wakil wali kota. Cuman beberapa jam rapat sesuai dengan yang artikel yang saya baca di media, Hmm. itu tidak ada juga menghasilkan apa-apa gitu. Nah jadi DPRD harus bisa mengambil kebijakan untuk hal ini gitu. Nah Hmm. kalau menurut kami, kalau sampai nantinya di PSBB ini kan sudah berjalan tahap kedua. Oh, ini tahap kedua nih ya. Ini sudah tahap kedua sekarang, terhitung dari tanggal 1 Mei Hmm. sampai tanggal 14 Mei nanti. Nah, jadi kalau kita nanti sampai tanggal 14 Mei ini PSBB berjalan tahap kedua tidak sesuai dengan yang diharapkan lagi, nah tentu kita juga tidak bisa diam lagi dari mahasiswa. Kita akan ambil tindakan. Berarti langkah selanjutnya kan abang baca juga tuh di apa kalian di sosial media kalian apa namanya kalian mendesak ketua DPRD untuk menurunkan wali kota. Ya, ketika nanti tahap kedua ini sampai Mm-mm. tanggal 14 Mei 2020 itu PSBB di Pekanbaru tidak kunjung membawakan hasil yang memuaskan, Mm-mm. tentu kita akan membuat pernyataan yang lebih lagi untuk tidak mengakui bahwasanya Bapak Dokter Firdaus STMT itu wali kota Pekanbaru, karena menurut kami telah gagal untuk menjalankan kebijakan PSBB yang sampai 2 tahap ini kan. Berarti apa namanya alat ukurnya apa ketika kalian bisa bilang bahwa nanti yang ini berhasil kemudian yang apa nggak berhasil gitu. Selain kita mencari data untuk ke beberapa pihak, kita juga turun langsung di masyarakat tuh. Turun langsung di masyarakat. Ya, dan sebelum sekarang ya, kemarin itu kita Universitas Islam Riau berada di Kelurahan Air Dingin. Air Dingin pun Mm-mm. menolak bantuan sembakonya karena yang Beranten diberikan tidak sesuai dengan data yang diajukan di lingkungan WIR. menolak juga. Iya menolak. Nah tentu kita langsung audiensi, langsung diskusi, minta pendapat, minta keterangan dari masyarakat tentang yang sudah terjadi lah. Nah, dari situlah kita bisa mencari tolak ukur, dan tentu bukan hanya hanya di lingkungan WIR saja. Nanti kita akan juga mencari data di kelurahan-kelurahan lain Hmm. seperti itu. Begitu untuk tolak ukurnya apakah Tolak ini ukur apakah memang PSBB ini sudah berjalan baik. dengan sesuai target atau belum, seperti itu. Berarti ini tapi kan target utamanya adalah Memutus rantai. angka COVID-nya menurun. Tapi yang kita tahu eh, pasien yang positif bukan berkurang, malah Malah bertambah juga bertambah. ya. Nah, itu kan salah satu juga tolak ukur. Salah satu alat ukur juga lah ya kan. Apa namanya keberhasilan dari PSBB itu juga PSBB. ya. Oke, terakhir nih Boy, apa mungkin apa namanya closing statement dari Boy lah buat pemerintah kita dan juga buat masyarakat gitu agar mungkin PSBB ini lebih berhasil lagi gitu dan juga kan kita semua sama-sama berharap lah kan angka COVID ini menurun gitu. Karena memang PSBB ini sebuah jalan solusi di Indonesia ya khususnya. Kalau di luar negeri itu mereka menganggarkan ribuan triliun sehingga mereka bisa menerapkan lockdown. Nah, di Indonesia itu pemerintah pusat menetapkan bahwasanya PSBB itu adalah suatu langkah konkret lah yang efektif, yang ketika COVID-19 ini kita bisa sedikit meminimalisir ataupun memutus mata rantai penularan COVID-19. Hmm, Jadi memang tidak kami seluruhnya kami salahkan kepada pemerintah, ya. cuman kami harapkan kepada pemerintah untuk bisa mengambil kebijakan yang memang lebih mementingkan atau memikirkan masyarakat. Hmm. Itu kami minta kepada pemerintah maupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah
wali kota karena kita di Pekanbaru Bang ya. Dan tujuannya sama supaya memang untuk COVID ini khususnya di Riau dan lebih khusus lagi di Pekanbaru itu memang Clear lah gitu clear lah gitu masalah dan COVID-nya. bisa segera terselesaikan, segera habis gitu. Karena menurut dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Hmm. Ibu Mimi, itu beliau menyampaikan Pekanbaru ini terbesar penyebaran COVID di Riau gitu. Pekanbaru ya. Iya Pekanbaru. Jadi memang tidak kami salahkan bahwasanya PSBB ini diterapkan di Pekanbaru. Cuman memang sebelum diterapkan saran dari kami memang dimatangkan dulu persiapannya. Konsepnya itulah Iya berarti ya. konsepnya ya. Kalaupun memang dan juga dilibatkan lah ke seluruh pihak. Karena memang kalau hanya Pemko sendiri, saya yakin memang ya berat gitu. Nah, jadi semua pihak relawan-relawan COVID yang memang mereka relawan itu silakan ikut sertakan. Ya, diberdayakan seperti itu. Dan untuk masyarakat kami rasa untuk lebih ini mengikuti arahan dari pemerintah lah untuk selalu stay at home. Stay at home, work from home. Jadi memang semaksimal mungkin kita batasi untuk keluar rumah. Jadi ya itu untuk masyarakat. Kesadaran dari kita sendiri itu penting. Itu untuk masyarakatnya dan untuk gugus tugas yang sudah ditunjuk oleh Pemko ataupun Pemda, Pemprov itu seharusnya juga lebih tegas lagi. Ketika ada masyarakat yang tidak mengikuti peraturan, itu silakan ditegur. Nah, kalaupun belum ada undang-undangnya, belum ada peraturannya, silakan dari pihak wali kota untuk membuat lagi undang-undang yang terkhusus untuk itu gitu. Jadi memang ada peraturan yang dikhususkan untuk gugus tugas ketika pelaksanaan PSBB ini berlangsung. Jadi gitu. Dan masyarakat seharusnya dari kita sendiri itu sadar bahwasanya kalaupun memang COVID ini bahaya dan dari kita sendiri itu memang harus menutup diri sebetulnya kan. Cuman jangan sampai menyepelekan bahwasanya COVID ini ya virus memang sebelumnya sudah pernah ada gitu. Dengar-dengar cerita dan itu bisa terselesaikan. Nah, kita menjalani hidup seperti biasa aja. Nanti juga selesai kan itu sama saja dengan menyepelekan gitu. Kalaupun dihimbau dari pemerintah seperti ini, kita ikuti saja dulu. Karena ini sebuah kebijakan dari pemerintah, kita di bawah naungan pemerintah yang harus kita ikuti gitu. Nah, untuk masyarakat yang memang belum mendapatkan bantuan, silakan mengadu kepada pihak yang memang bisa untuk memperjuangkan hal itu gitu. Termasuk dengan kami, insya Allah kami tetap harus memantau kebijakan dan pelaksanaan PSBB di Pekanbaru itu seperti apa. Kita akan tetap memantau dan kita akan tetap mengikuti perkembangan dari PSBB ini ketika PSBB berlangsung di Pekanbaru. Mungkin itu saja sih Bang. Baik, segitulah podcast kita hari ini. Intinya kita mengundang Presma UIR. Kita tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Ini murni meneruskan aspirasi dari kawan-kawan di BEM, karena kawan-kawan di BEM mendengar aspirasi juga dari masyarakat yang terkait dengan PSBB ini gitu. Jadi ada masyarakat yang tidak mendapatkan sembako karena sembako yang diterima itu tidak sesuai gitu dengan yang didata. Jadi kita undang di sini untuk mendengar, kita undang Presma BEM UIR di sini, kita mendengarkan gimana sih ceritanya gitu kan, gimana fakta yang didapatkan di lapangan. Baik, terima kasih buat kawan-kawan yang udah menyaksikan video ini. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe video kita. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.